Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sadibelah. Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kita ta'zimi, kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan hidup beliau dan keluarga beliau, Bapak pejabat Gubernur Sulawesi Selatan beserta istri dan seluruh keluarga. Saya sangat bersyukur bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan beliau, menemukan orang pilihan. Karena tidak mungkin beliau tanpa memiliki satu khususiyah. Tadi ternyata ketika menyebut nama istri dan orang tua beliau, saya terharu bahwa keberkahan Allah akan diberikan kepada beliau. Dan kita doakan semoga dari usaha dan kerja keras beliau menaburkan keberkahan di Sulawesi Selatan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para pejabat pemerintah, seluruh bupati dan wali kota yang sempat hadir, seluruh kepala kantor Kementerian Agama, dan terkhusus juga kepada Kakanda Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sangat kagumi beliau dan seluruh pejabat dari TNI dan Polri, para alim ulama, tokoh masyarakat, para pejabat yang sempat hadir dan tamu undangan tanpa terkecuali, terkhusus sahibul wilayah, Bapak pejabat Bupati Boneh beserta istri. Kita doakan beliau berkat usahanya beserta pejabat di Kabupaten Boneh, kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah ini akan menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Insya Allah malam ini adalah malam nuzulul Quran dan kita dikumpulkan di tempat ini. Saya tadi dapat informasi dari Bapak pejabat Gubernur bahwa insya Allah sholat tarawihnya di lapangan ini. Namun saya sangat mohon maaf Pak, karena pesawat saya harus melapor jam 12 malam ini untuk ke Jayapura. Jadi saya mohon izin untuk tidak membersamai jamaah pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan tidak panjang karena memang kultum kuliah 7 menit. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi hal yang bisa menjadikan kita semakin kuat, menjadikan kita semakin kokoh dalam beragama. Pertama pesan saya, jika ingin menjadi orang yang hebat, dikenang sepanjang masa, maka kuncinya adalah banyak menebar jasa. Jadi harta itu tidak ada nilainya Pak. Hanya yang dinilai agama itu adalah jasa. Semakin banyak jasa kita kepada masyarakat, maka itu yang akan dikenang selamanya. Jika orang banyak uangnya, palingan mengatakan itu orang tamak. Tapi ketika kita banyak memberi manfaat kepada sesama, maka itu yang dikenang selamanya. Mungkin jabatan tidak sampai 10 tahun, kita mungkin menjabat hanya 1 tahun atau 5 tahun, tapi jasa tidak akan pernah hilang walaupun kita sudah wafat. Maka itulah yang akan dikenang selamanya. Apa yang dilakukan Bapak pejabat Bupati Boneh beserta Bapak pejabat Gubernur Sulawesi Selatan dengan bersedekah pohon, ini adalah amal jariah. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan hadiah. Setiap satu kebaikan dikalikan 70, maka sedekah pohon yang 10.000 ini menjadi dikalikan 10, kemudian dikalikan 70, berarti itu nilainya 50.000. Luar biasa. Itu sangat
Nilai pahalanya luar biasa dan ini adalah amal jariah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, siapa yang menanam pohon kemudian baik itu dimakan oleh hewan ataupun manusia, maka itu akan menjadi sedekah. Dan tugasnya yang menerima pohon ini adalah memelihara. Karena kenapa? Ada juga bahayanya kalau diberikan amanah menanam pohon kemudian tidak menjaga, itu bisa masuk neraka, Pak. Seperti kucing yang ditutup kemudian tidak diberi makan, kemudian meninggal dalam keadaan lapar, kemudian orang itu ahli ibadah tapi dia dijamin masuk ke dalam neraka. Tapi ada wanita WTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan, justru dengan memberi minum itu Allah memasukkan dia ke dalam surga karena jasanya memberi minum kepada binatang. Itu sama dengan menjaga pohon yang kita tanam nantinya, air untuk menyiramnya, dan itu akan memberikan pahala besar dan itu bisa menjadi asbab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan pahala yang memasukkan orang ke dalam surga, tapi rahmat dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kedua juga saya wasiatkan, keberhasilan dalam kehidupan dunia ini kuncinya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Bapak pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan ibu beliau dan istrinya. Saya sering sampaikan kepada pejabat bahwa saya tidak kagum kepada laki-laki yang hebat, saya tidak kagum kepada suami yang hebat, walaupun itu jabatannya sampai presiden, tapi saya akan selalu kagum kepada wanita yang mendampingi beliau. Seorang istri itu adalah orang yang sangat hebat. Doanya 3 kali lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang laki-laki yang hebat, lihat siapa yang di belakangnya. Tidak usah kita terlalu jauh. Kita ambil saja pemimpin tertinggi di negara kita. Soeharto orang hebat, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Habibie orang hebat, kita kenal. Tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika Ibu Ainun wafat? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, seorang panglima TNI, 2 kali jadi presiden. Tapi kapan dia susah dalam mengambil tindakan ketika Ibu Ani tidak ada di sisinya? Artinya apa? Seorang wanita adalah penentu dalam keberkahan hidup seorang suami. Makanya saya ingin sampaikan bapak-bapak yang hadir, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti lihat hidupnya akan berkah. Dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Karirnya akan dijaga. Tapi jangan coba-coba menyeleweng, karena pasti akan hancur. Seorang pimpinan pondok pesantren saja, seorang kiai yang hafal Quran setiap hari mengajar di pondok, kurang apa sholat berjamaahnya, selalu mengajar setiap hari. Tapi ketika dia melakukan penyelewengan, dia akan jatuh sehina-hinanya. Padahal dia hafal Quran 30 juz. Apalagi yang tidak hafal apa-apa. Ini jadi masalah. Makanya saya wasiatkan keberkahan pada hari ini. Tinggal berapa menit? 1 menit. Oh iya. Kemudian yang terakhir, Bapak tadi menyampaikan mengatakan pantun kalau bahasa Bugis falsafah. Saya ingin sampaikan satu hal dan ini insya Allah pegangan. Tato batak na sabak lempu, mubasikalin na sabak geteng, akawali ko na sabak ada tongang, musanre ri indo ambo tama pasiliangang, alay sipa na wae, nalay Maria wae, na mega akigunan na padan na lori pancaji. Aga betongan na, tato batak na sabak lempu, artinya harus berada pada kejujuran. Aja telese. Kemudian yang kedua, basikeling na sabak geteng. Apa maknanya? Biasanya basikeling itu adalah baja yang tidak bisa dirubah. Makanya kita harus tetap teguh pada pendirian. Kemudian tato batak na sabak lempu, mubasikeling na sabak geteng, akawali na sabak ada tongang, musanre ri indo ambo tama pasiliangang. Samakan semua orang, berikan kasih sayang dan hormati, insya Allah. Dan kita selalu berada merendahkan diri dan tawadu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Saya kira ini pesan singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan di kultum ini ada berkah Ramadan yang kita bisa ambil, dan ada hakikat dari pertemuan kita ini, utamanya silaturahmi pada sore hari ini mendatangkan keberkahan. Kemudian saya tutup dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khalika kulla syai, rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Assalatu wassalamu biyadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'atan biizzati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.